harga minyak dunia tiba-tiba anjlok hingga sekitar 5%. Penurunan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan rencana serangan baru terhadap Iran. Keputusan tersebut memicu harapan bahwa konflik di Timur Tengah segera mereda dan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia, dapat kembali dibuka untuk aktivitas pelayaran internasional. Akibatnya, harga minyak mentah WTI turun ke sekitar $80,79 Amerika per barel, sementara Brent melemah ke $83,87 Amerika per barel. Sentimen positif ini juga diperkuat oleh keputusan OPEC untuk meningkatkan produksi sekitar 188.000 barel per hari guna menjaga stabilitas pasokan global. Jika ketegangan benar-benar mereda, distribusi minyak diperkirakan kembali normal sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap harga BBM, biaya transportasi, dan inflasi global. Namun, pelaku pasar masih mencermati perkembangan negosiasi serta situasi geopolitik di Timur Tengah yang sewaktu-waktu dapat mengubah arah harga minyak. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disambut antusias warga Kupang. Sementara menurut pengamat politik asal Kupang, kehadiran Jokowi di NTT tidak memberikan dampak apapun selain mengenang masa lalu. Setelah berkeliling Lampung Juni lalu, safari politik Jokowi berlanjut. Kali ini Presiden ke-7 RI itu bertandang ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti inilah antusiasme warga Kupang menyambut Jokowi. Sejak Sabtu pagi, massa sudah menyemut di Jalan El Tarik Kota Kupang. Mereka tampak antusias ingin bertemu hingga bersuah foto dengan Jokowi. Mama, bagaimana perasaannya dapat baju dari... Senang, gembira. Suka cita, oke. Datang di CFD dari jam berapa, Mama? Dari jam 6. Walaupun disambut meriah warga Kupang, namun menurut pengamat politik asal NTT Yonatan Lopo, kunjungan Jokowi ke NTT tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga NTT. Yonatan juga menilai kunjungan Jokowi ke Kupang tak lebih dari mengenang masa lalu dan hanya menguntungkan partai politik saja. Saya kira kunjungan Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar nostalgia. Jadi saya kira hanya sebatas itu kita menerima kunjungan Pak Jokowi. Di luar itu saya kira tidak banyak yang bisa kita harapkan dari seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa sebagai seorang presiden. Jadi kita perlu untuk memisahkan itu. Tetapi bagi PSI tentu saja mereka berkepentingan untuk menata barisan, mesin politik dan sebagainya dalam rangka konsolidasi untuk menuju pemilu yang akan datang. Sementara itu menurut Mahfud MD sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Rencananya Jokowi akan safari politik ke Kupang NTT hingga hari Minggu esok. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah melakukan safari politik di kota Bandar Lampung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi.